Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pejuang LIP peserta CPNS Kemenang formasi tahun 2019. Saat ini kita mau ngadain tanya jawab pelaksana SKB dengan narasumber langsung sama pakarnya, Bapak Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai Muhammad Septian Saputra. Kita langsung saja karena kita sudah melewati batas ini ya, jadwal. Kita langsung ke penjelasan pelaksanaan disampaikan ke peserta. Baik, waktu dan kami persilahkan untuk Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi yang kami hormati, bertemu dengan kami untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2019. Sahabat religi yang kami hormati, sebelum kami masuk dalam penjelasan, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada para sahabat religi yang sudah diumumkan oleh Kementerian Agama dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang, karena tentu hal ini tidak mudah. Yang pertama, bahwa kami perlu sampaikan pelamar CPNS Kementerian Agama mencapai 222.511 orang. Kemudian yang mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN adalah 176.331. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa akan diambil 3 kali formasi yang didasarkan kepada peringkat nilai terbaik. Maka sahabat religi yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti SKB ada 12.622 untuk jumlah formasi sebanyak 5.815. Tentu hal ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Kami ucapkan selamat kepada para sahabat religi yang sudah mencapai pada tahapan ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengajak para sahabat religi sekalian untuk kita bersama-sama mendukung pemerintah bersama dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 yang hari ini tentunya sangat berpengaruh kepada pelaksanaan SKB kita yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, maka sekarang dilaksanakan dengan sistem secara daring. Sahabat religi yang kami hormati semuanya, kami sampaikan bahwa sahabat religi bisa melihat pada peraturan Menteri PAN dan RB nomor 23 tahun 2019. Disitulah kemudian aturan main bagaimana sesungguhnya SKB itu dilaksanakan. Dan perlu kami sampaikan bahwa SKB adalah sebuah proses ya, seleksi kompetensi bidang ini adalah sebuah proses yang diatur oleh undang-undang yang pada intinya adalah untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri sahabat religi berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam satu jabatan tertentu. Jadi kami ingin menyampaikan kepada sahabat religi bahwa prinsip utama ataupun dalam konteks SKB ini ialah untuk mengukur kemampuan dan karakteristik, sekali lagi, dalam diri sahabat religi berupa pengetahuan, knowledge, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga sahabat religi mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam satu jabatan tertentu, tentu jabatan yang sahabat religi lamar dalam hal ini. Nah, ini konteks besar SKB-nya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apapun nanti yang ujian atau tes yang akan sahabat religi
laksanakan tentu akan mengacu kepada bagaimana mengukur yang tadi kami sampaikan. Kemudian selanjutnya pengumuman kami yang belum lama kami tayangkan bahwa sahabat religi diminta untuk melakukan daftar ulang pemilihan lokasi. Seperti di awal kami sebutkan bahwa pelaksanaan SKB ini tentu mempertimbangkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, daftar ulang atau pelaksanaan SKB kita akan berbasis kabupaten kota. Maka sahabat religi, data terakhir yang kami terima dari 12.622 peserta SKB yang sudah melakukan daftar ulang itu sebesar 11.000. Yang belum ada 951. Dan sesuai ketentuan, kami telah memberikan informasi melalui SMS kepada sahabat religi untuk segera melakukan pendaftaran ulang karena masih ada 951 peserta SKB yang belum daftar ulang, dan ini berbatas waktu hingga tanggal 7 Juni, artinya tinggal 1 hari lagi. Jadi kami berharap sahabat religi bisa segera melakukan pendaftaran ulang dan memilih lokasi ujian sesuai dengan domisili sahabat religi, karena kita berupaya untuk meminimalisir mobilisasi atau pergerakan peserta sehingga peserta bisa ujian di kabupaten kota. Tentu konsep ini berbeda dengan SKB yang sebelumnya, sehingga saat ini sahabat religi dapat melaksanakan ujian pada domisilinya. Kami mau berikan contoh, misalkan sahabat religi mendaftar di formasi sekretariat jenderal sebagai calon kantor komputer misalkan, namun kemudian sahabat religi tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, maka sahabat religi bisa melaksanakan ujian dari Kabupaten Banyuwangi, tidak perlu harus ke Jakarta. Nah, ini barangkali perlu kami tegaskan. Sekali lagi kami mohon sahabat religi yang belum daftar ulang segera untuk melakukan daftar ulang, karena waktunya tinggal 1 hari lagi sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian selanjutnya barangkali kami perlu juga menjelaskan tentang skema SKB yang ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama akan menerapkan 3 tes untuk pelaksanaan SKB ini yang sahabat religi bisa baca di pengumuman kami atau di Instagram, bahwa masing-masing memiliki bobot. Ada 3 tes itu. Yang pertama adalah psikotes, kemudian praktik kerja, kemudian indeks interview atau wawancara, dan masing-masing memiliki bobot 30%, 35%, 35%. Ini yang harus sahabat religi capai. Nah, kemudian ada yang menyampaikan bahwa pelaksanaan ini akan dilaksanakan tentunya seperti yang tadi kami sampaikan, akan berbasis daring. Sahabat religi, kemudian terkait dengan durasi praktek kerja, psikotes ataupun wawancara. Yang psikotes itu akan dilaksanakan selama 90 menit kurang lebih, praktek kerja 30 menit, dan wawancara 30 menit. Tentu hal ini sebelum terbitnya surat Kementerian PAN untuk melaksanakan penyederhanaan SKB. Tapi tentu pada konteks utamanya bahwa pelaksanaan SKB ini tidak boleh mereduksi hasil rekrutmen ini. Artinya hasil rekrutmen ini dengan apapun tools atau caranya harus tetap mendapatkan hasil rekrutmen atau CPNS terbaik yang akan bergabung dengan kami di Kementerian Agama. Sahabat religi, itu gambaran besarnya yang jelas terkait dengan pelaksanaan SKB di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk di Instagram, baik di CPNS Kemenak 2019 maupun di Kementerian Agama RI, yang barangkali nanti akan kita kupas satu persatu, karena di captionnya itu kupas tuntas seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terkupas dan bisa tertuntaskan pertanyaannya, sehingga sahabat religi siap untuk melaksanakan pelaksanaan SKB yang nanti akan kita laksanakan diperkirakan sekitar bulan September. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Tapi di caption itu juga ada tanya jawab terkait dengan lokasi, kemudian sertifikasi, terus juga ada tentang keluarga sakinah. Kami mohon
yang keluarga Sakinah bukan kami yang pakarnya, nanti kami akan sampaikan kepada Bimas Islam dalam hal ini direktorat terkait dengan pembinaan keluarga terkait dengan hal itu. Jadi kami mohon sahabat religi kita fokus terhadap pelaksanaan SKB. Barangkali seperti itu. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sahabat religi sedikit lebih terbuka karena sudah dijelaskan lebih rinci ya. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan baik di Kemenag RI ataupun CPNS Kemenag yang sudah kita rangkum pertanyaannya. Secara umum itu pertanyaan sama berulang-ulang, jadi kita rangkum. Kita langsung aja Pak ya. Silakan, silakan. Nomor 1 kita bahas lokasi ujian. Baik, lokasi ujian. Oke, mekanisme pemilihannya itu ya, berdasarkan tempat tinggalnya, ya, berdasarkan tempat dia lagi duduk sekarang, ya, atau ya, KTP. Baik, sahabat religi yang kami hormati, seperti tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kita harus mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi tentu dalam rangka itu pula kita kemudian dengan jumlah peserta 12.622, ini adalah peserta terbanyak di Republik ini dari 56 kementerian dan lembaga, maka sahabat religi sekali lagi kami sampaikan memilih lokasi ujian berdasarkan domisili saat ini atau di mana saat ini sahabat religi berada. Misal kami contohkan, sahabat religi memilih formasi guru bahasa Indonesia di Provinsi Aceh, misalkan seperti itu. Nah, kemudian saat ini sahabat religi tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Maka sahabat religi memilih lokasinya adalah Kota Bandung. Karena kalau berdasarkan KTP, tidak semua kita yang KTP-nya itu satu lokasi, kemudian tinggal di satu lokasi. Jadi sekali lagi kita memilih berdasarkan domisili kita saat ini, dimanapun formasi kita. Jadi mohon sahabat religi tidak gagal paham seperti itu. Tidak kemudian misalkan sahabat religi daftar di Kanwil DKI Jakarta yang posisinya di Jakarta, sementara sahabat religi ada di Jawa Tengah, sahabat religi memilih Kanwil DKI Jakarta. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi kami garis bawahi di mana domisili sahabat religi saat ini, sehingga ketika pelaksanaan ujian sahabat religi akan melaksanakan ujian di kabupaten atau kota sahabat religi berdomisili saat ini. Barangkali itu. Ya, baik. Berarti jawabannya itu sesuai tempat tinggal saat ini. Iya. Entah dia rumah sendiri, boleh, boleh, atau boleh, lagi nginep di tantenya gitu. Kalau nginep akan pulang Pak. Jadi misalnya saat domisili saat ini, prinsipnya domisili saat ini. Kemudian ada pertanyaan nih. Ya. Jika jarak tempat tinggal saya lebih dekat ke kabupaten tetangga gitu, kalau bersebelahan gitu. Baik. Misalnya ke tetangga cuma 10 kilo, tapi ke kantor Kemenag itu atau ke pusat kota bisa sampai 30-40 kilo. Iya. Gimana itu Pak? Baik. Ada kondisi di mana tempat tinggal kita posisinya di perbatasan, misal perbatasan kabupaten kota. Nah, untuk ke lokasi kabupaten kota, ini kita lokasinya lebih jauh dibandingkan kita ke kabupaten tetangga, kan kira-kira seperti itu. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa sahabat religi harus memahami bahwa pelaksanaan ini basisnya adalah kabupaten kota. Kami belum mengumumkan di mana alamat titik lokasi ujiannya. Nah, ini yang perlu sahabat religi pahami. Jadi, sahabat religi bisa melihat di pengumuman kami tanggal 3 Agustus kemarin bahwa ada di poin 7, jadwal dan alamat lokasi ujian itu akan kami umumkan kemudian. Nah, jadi kami ingin menjelaskan, sahabat religi memilih berdasarkan kabupaten atau kota sahabat religi saat ini tinggal. Jadi seperti itu. Jadi misalkan seperti ini,
Sahabat religi menganggap 10 kilo itu lebih dekat atau lebih jauh karena sahabat religi menghitung sebuah titik. Misalkan dalam hal ini adalah kabupaten kota atau kementerian agama yang ada di kabupaten kota sahabat religi. Tapi belum tentu titik lokasi ujian. Jadi kabupaten kota itu bisa jadi misalkan titik ujiannya nanti di madrasah atau tempat yang lokasinya justru lebih dekat dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang tadi sahabat religi tanyakan. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman kita bersama, bahwa sekali lagi karena kita ingin bersama-sama mendukung pemerintah untuk mencegah COVID atau penyebaran COVID-19, maka kita berbasis kabupaten kota. Nah, persoalan titik lokasi ujiannya di kabupaten kota di sebelah mana akan kami umumkan kemudian sesuai dengan pengumuman kami pada tanggal 3 Agustus di website resmi atau situs resmi Kementerian Agama yang sudah kita sampaikan tadi. Ada di poin 7 bahwa jadwal dan lokasi ujian akan kami umumkan kemudian. Jadi bisa sangat mungkin misalkan di satu kabupaten kota yang besar, kami ingin memberikan contoh misalkan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini kabupaten yang besar, seperti itu. Kalau kita kita hanya menitikkan di satu titik, tentu kita akan memobilisasi peserta itu jauh-jauh datang ke satu titik ini. Maka bisa jadi titik itu akan kita pecah menjadi 2 atau menjadi 3, kan seperti itu. Tapi dalam kabupaten kota yang sama. Persoalan nanti lokasinya di mana akan kami umumkan kemudian. Bisa saja di kantor kementerian, bisa saja di madrasah yang memiliki persyaratan yang cukup. Kemudian bisa juga di perguruan tinggi kalau misalkan di situ ada perguruan tinggi, atau di balai. Kami akan ngomong kemudian. Balik lagi, prinsipnya sahabat religi memilih berdasarkan domisili kabupaten kota yang sahabat religi tinggal saat ini. Seperti itu, Pak. Silakan. Ada lagi? Sepertinya udah clear ya lokasi ujian ya. Iya. Jadi kita jangan melihat titik ya. Betul. Jarak segala macam, karena kita basisnya sudah kabupaten dan status zona juga gugus tugas berdasarkan kabupaten ya. Betul. Karena dalam satu provinsi bisa saja satu kabupaten dengan kabupaten lainnya itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada zona hijau, zona kuning dan lain-lain yang kita bisa update di situs pemerintah terkait dengan COVID-19. Nah, baik. Kemudian ini tadi lokasi ujian sudah. Ya. Kemudian kita ke sertifikat pendidik. Baik, sertifikat pendidik. Yang pertama, apakah ada sertik yang seperti tahun lalu itu 100% segala macam gitu? Baik. Disampaikan. Baik. Kembali kami sampaikan di awal bahwa kita mengikuti peraturan Menteri PAN RB nomor 23 tahun 2019, di mana di situ disebutkan bahwa seseorang atau pelamar yang melamar menjadi atau melamar pada formasi guru dan kemudian memiliki sertifikat pendidik yang linier, maka kemudian itu sebagai pengganti nilai maksimal SKB. Jadi dengan adanya sertifikat pendidik, ini khusus guru ya, khusus guru loh. Khusus guru bagi yang memiliki sertifikat pendidik dan linier, sekali lagi ya, dan linier, maka nilainya adalah maksimal daripada nilai SKB. Kita tahu bahwa SKB itu ada pelaksanaan ini ada 2, ada SKD dan SKB. SKD menggunakan CAT dengan nilai 40% bobotnya, sedangkan SKB itu adalah 60%. Khusus jabatan guru maka dia mendapatkan nilai maksimal ketika sekali lagi sertifikat pendidiknya harus linier. Kami berikan contoh, misalkan seseorang yang melamar menjadi guru bahasa Arab, misalkan seperti itu, atau guru bahasa Indonesia. Kemudian sertifikat dia adalah guru bahasa Indonesia, maka nilainya adalah 100%. Atau nilainya adalah maksimal daripada nilai SKB 100, artinya menjadi pengganti SKB. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan selanjutnya, SKB kita ada 3, ada psikotes, ada praktik kerja, dan juga ada wawancara. Apakah menggantikan semuanya? Berdasarkan Permen PAN ini adalah iya, menggantikan
memperhatikan semuanya. Namun sekali lagi yang menjadi catatan adalah harus linier. Tidak boleh misalkan seseorang dengan sertifikat pendidik guru bahasa Indonesia kemudian dia melamar menjadi guru olahraga atau pendidikan jasmani. Nah, ini kan tidak linear. Nah, maka yang tidak linear ini tidak bisa dihitung 100% sehingga dia harus mengikuti SKB seutuhnya. Barangkali seperti itu terkait dengan sertifikat pendidik khusus untuk jabatan guru. Artinya itu berlaku semua 3 jenis ujian kita ya? Iya. Tes, iya. praktik kerja dan wawancara. Iya, betul. Kemudian bagaimana mekanismenya? Jadi pelamar ini di awal itu mereka nggak upload sertif itu Pak? Iya, baik. Jadi apakah ada nanti disediakan atau gimana? Baik. Sesungguhnya sertifikat pendidik ini memiliki sistem tersendiri ya. Kalau di Kemdikbud ada Dapodik namanya. Kalau di Kemenag itu ada Simpatika namanya, yang terhubung dengan sebuah sistem atau sebuah web service seperti itu, yang kemudian bisa mendeteksi apakah kemudian sertifikat itu sesuai dengan yang diharuskan. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana mekanisme daripada seseorang atau pelamar yang memiliki sertifikat pendidik ini. Nah, tentu kami akan menyediakan tools untuk kemudian melakukan uploading terhadap sertifikat pendidik itu. Kapan akan dilakukan? Tentu sahabat religi bisa menunggu pengumuman dari kami. Tapi prinsipnya kami akan mengumumkan itu bahwa sertifikat pendidik yang dimiliki ketika itu linier maka bisa di-upload. Sekali lagi khusus untuk jabatan guru. Artinya akan diverifikasi ulang sama? Iya, betul. Betul. Akan dilakukan verifikasi terhadap sertifikatnya karena kan hari ini kan semuanya kan sifatnya digital ya. Artinya kan mereka harus mengupload, kita juga harus memastikan keasliannya, nomor serinya dan seterusnya. Tentu akan ada proses verifikasi dan validasi. Oke, untuk sertifikat pendidik kayaknya udah clear Pak ya? Ya. Kemudian ini ada di barisan dosen pada nanya juga. Oke. Karena kita juga punya formasi dosen sekitar 2000-an ya. Iya. Oke, baik. Ini sertifikat pendidik ada, Baik. sertifikat dosen ini berlaku juga nggak? Iya, baik. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB tentunya yang dalam undang-undang memiliki kewenangan dalam proses ini. Untuk sertifikasi dosen sampai saat ini tentu kita kembali ke dalam Permen Pan 23 2019 itu untuk saat ini belum seperti sertifikat guru tadi. Itu artinya untuk sertifikasi dosen itu belum bisa disamakan dengan sertifikat guru tadi sebagai pengganti SKB. Artinya pelamar jabatan dosen walaupun memiliki sertifikat pendidik atau serdos, sertifikat dosen tetap harus mengikuti SKB sebagaimana pelamar pada umumnya seperti itu. Sampai saat ini kami misalkan nanti ada updating atau ada perubahan, tentu akan kami tindak lanjuti. Misalkan kemudian sertifikasi dosen ini diakui sama dengan guru, tentu kami akan menginformasikan hal itu. Tapi sejauh ini sampai dengan saat ini sesuai dengan Permen 23 2019 tadi, sertifikasi dosen ini belum masuk di sini sehingga tidak bisa disamakan dengan sertifikasi guru tadi. Seperti itu untuk yang barisan teman-teman yang melamar sebagai dosen. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Ini terkait di pengumuman kan ada 14 hari karantina peserta mandiri ya? 14. Oh iya, iya. Nah, pertanyaan peserta ini, ya, bagaimana ya, memastikan kami ini 14 hari nggak kemana-mana gitu? Oh iya, baik. Ya, mohon di baik. Ini pertanyaan yang baik ya, artinya kesadaran daripada pelamar bahwa bagaimana kemudian 14 hari ini sesungguhnya mengkarantina itu. Sesungguhnya begini Pak, kembali kepada program pemerintah saat ini untuk pencegahan COVID-19, pelaksanaan SKB ini kan kemudian nanti peserta ini akan bergerak ya dari lokasinya ke tempat yang tempat dia melaksanakan ujian. Nah,
sesungguhnya 14 hari ini adalah kami berharap ini sebagai upaya, sebagai bentuk upaya kerjasama antara pemerintah dan warga masyarakat, tentu dalam hal ini adalah para pelamar CPNS, untuk memiliki kesadaran diri sendiri, untuk menjaga dirinya daripada potensi terkena atau tertular COVID-19. Jadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana mengawasinya, tentu kita kembalikan kepada para peserta. Kami berharap bersama-sama kita mendukung program pemerintah. Apalagi kemudian para CPNS ini kan akan bergabung menjadi aparatur sipil negara seperti itu, yang tentunya harus kemudian mengikuti apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada saat ini misalkan adalah terkait dengan pencegahan COVID-19. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini pada hari pelaksanaan mengenai perangkat, baik. Ya. Perangkat. Laptop peserta ini diwajibkan atau hanya sebagai cadangan saja, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sahabat religi yang kami hormati, kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan mengeluarkan petunjuk bagaimana kemudian kita mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dalam kondisi hari ini kita melaksanakan SKB secara daring, artinya butuh tools. Dalam hal ini adalah perangkat, misalkan laptop. Nah, kalau kemudian laptop ini bergantian dari satu orang ke orang lainnya, tentu potensi daripada penyebaran COVID-19 itu juga semakin tinggi. Nah, ini yang kemudian kami berharap justru kami mewajibkan sekali lagi agar peserta membawa perangkatnya sendiri. Tidak hanya laptop, perlengkapan makan, perlengkapan pencegahan COVID-19, masker dan seterusnya, termasuk laptop. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, Pak, bagaimana kalau kemudian laptop saya rusak? Kan seperti itu. Sahabat religi bisa membaca di surat edaran Kementerian PAN bahwa panitia kementerian diminta untuk mengumumkan jauh-jauh hari. Hal ini adalah sebuah upaya untuk memastikan sahabat religi siap ketika pelaksanaan SKB. Jadi pelaksanaan SKB kami ini rencana akan dilaksanakan pada bulan September. Hari ini adalah bulan Agustus, masih di minggu pertama. Kami rasa sahabat religi akan dengan sahabat religi bisa kemudian misal kami memberikan contoh, laptopnya kemudian tidak persyaratannya kurang bagus gitu ya, misalkan webcamnya bermasalah atau apa. Sahabat religi bisa googling, di sana ada sewa komputer seharinya itu kalau kita nggak salah itu sekitar 100 ribuan. Nah, itu misalkan untuk sewa komputer. Atau kalau misalkan memang sahabat religi memiliki tapi camnya kurang bagus, sahabat religi bisa menggunakan kamera portable, misalkan USB portable kamera itu bisa. Itu. Nah, artinya kami kembali bahwa kami mengumumkan jauh-jauh hari agar sahabat religi siap. Sekali lagi, untuk laptop kami mewajibkan sahabat religi untuk membawa laptop. Persoalan sahabat religi tidak punya laptop, laptopnya kurang baik dan seterusnya, barangkali itu menjadi bagian daripada tes yang dilakukan untuk sahabat religi. Barangkali seperti itu. Baik, untuk laptop jadi diwajibkan ya? Iya, untuk laptop jelas kita wajibkan. Karena ini waktunya masih panjang, jadi masih bisa pinjam tetangga atau saudara. Iya, yang pasti ketika meminjam, menyewa atau apapun itu, agar dipastikan itu steril, gitu ya, agar kemudian sekali lagi kami sampaikan kita bersama-sama mendukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Kenapa? Karena pesertanya Kemenang ini paling banyak, Pak, 12.622. Se-Republik ini yang paling banyak dari semua kementerian di Kemenang gitu. Jadi kalau kemudian kita tidak hati-hati sekali, kita khawatir kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Makanya kami berupaya sedemikian rupa untuk sama-sama sahabat religi antara panitia dengan para peserta kita bekerja sama untuk melaksanakan pelaksanaan SKB pada masa pandemi ini. Baik, kemudian
Setelah laptop ada pertanyaan lagi tentang Ya. koneksi internet. Baik, koneksi internet ya. Iya. Ya. Koneksi internet disediakan panitia Ya. atau peserta Iya. menyiapkan? Baik. Sahabat religi perlu mengetahui bahwa kami peserta tersebar di 34 provinsi dan 524 kabupaten kota. Tidak semua kemudian kabupaten kota ini memiliki jaringan internet yang bagus. Mungkin kalau di wilayah-wilayah perkotaan jaringan internetnya bagus, tapi di wilayah-wilayah tertentu ada jaringan internetnya yang kurang bagus. Nah, oleh sebab itu, sahabat religi, terkait dengan internet, kami panitia berupaya untuk menyiapkannya. Artinya kami secara default menyiapkan itu. Namun sekali lagi, kami juga meminta sahabat religi untuk membawa misalkan modem atau handphone yang cukup memadai untuk misalkan melakukan tethering atau koneksi terhadap jaringan internet. Barangkali seperti itu. Kemudian ketika sudah untuk durasi setiap tahap ujian tadi sudah disampaikan. Ya. 90 menit untuk psikotes, betul. 30 menit untuk praktek kerja, Iya. dan 30 menit untuk wawancara. Iya. Perlu kami tekankan begini. 90 menit untuk psikotes, 30 menit untuk wawancara, dan 30 menit untuk praktek kerja itu adalah kondisi hari ini. Kondisi hari ini. Tentu kami juga akan melihat perkembangan situasi dan kondisi. Seperti itu. Ketika misalkan dibutuhkan penyederhanaan, misal psikotesnya tidak 90 menit, kemudian menjadi 60 menit. Praktek kerjanya 20 menit, wawancaranya 20 menit, misalkan seperti itu, tentu kami akan menyampaikan kepada sahabat religi seperti itu. Tapi sampai hari ini dengan kondisi saat ini, karena kita tahu bahwa setiap hari kondisi ini berubah kan seperti itu, sehingga defaultnya atau secara umumnya pada saat ini itu adalah 90 menit, 30 menit, 30 menit. Tapi tentu kita menyiapkan sebuah juknis atau petunjuk teknis, misalkan kita berikan waktu maksimal 90 menit, maksimal 30 menit, maksimal 30 menit. Artinya bisa saja seseorang diuji kemudian karena memang expert dan sangat baik sekali, sangat bagus sekali, maka cukup 15 menit, 20 menit, tapi penguji sudah bisa menilai itu sangat memungkinkan. Seperti itu. Memungkinkan. Iya, iya. Kemudian yang paling banyak ditanyakan sih ini. Iya. Kisi-kisi materi ujian nih Pak. Kisi-kisi materi ujian, tak kirain keluarga sakinah. Kalau itu nanti kita panggil di mahasiswa. Iya, kita panggil pakarnya Pak. Ini kisi-kisi materi ujian iya, itu ada iya. psikotes, ada praktek kerja, kemudian wawancara. Nah untuk psikotes sendiri ini ya. Bagaimana metodenya Pak? Baik. Untuk psikotes kita akan menggunakan metode itu adalah sahabat religi harus menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan tayang di laptopnya perangkat daripada sahabat religi. Bisa dikatakan seperti model CAT, bisa dikatakan seperti itu, namun tidak kemudian ada passing grade. Karena sekali lagi psikotes ini untuk memotret potensi akademik daripada sahabat religi seperti itu. Itu untuk psikotes. Yang kedua, untuk praktek kerja yang tadi di awal sudah kami sampaikan, sahabat religi bisa baca di Permen PAN 23 2019 bahwa SKB ini atau kompetensi bidang ini adalah untuk mengukur kemampuan kerja, keterampilan, keahlian, knowledge daripada sahabat religi. Praktek kerja kami sampaikan tentu sesuai dengan formasinya. Misalkan guru ya tentu harus bisa mengajar, harus menguasai media, teknologi informasi. Karena hari ini kan semua menggunakan teknologi informasi seperti itu. Misalkan dia harus menguasai penyampaian bahasa yang baik, kemudian juga bagaimana knowledge itu sampai kepada
kepada siswa. Tentu dalam bidangnya, ini praktek kerja. Kemudian misalkan ada jabatan lain, dosen pun sama. Kemudian ada penyuluh agama. Nah, sahabat religi bisa googling deh apa namanya tentang penyuluh agama itu seperti apa, penghulu itu seperti apa, pranata komputer, pranata humas, analisis kepegawaian, arsiparis, guru, dosen. Sahabat religi bisa googling. Semua akan berbicara tentang kebidangan. Kalau sahabat religi seorang penghulu, misalkan, tentu sahabat religi harus memiliki kemampuan bagaimana secara soft skill sahabat religi mampu kemudian untuk membuat ataupun mewujudkan keluarga sakinah tadi yang ditanyakan di caption. Misalkan seperti itu, misalkan. Nah, tentu seperti itu. Jika sahabat religi melamar sebagai seorang guru, tentu sahabat religi harus mampu memberikan keguruannya, bidang keguruannya, bagaimana menyampaikan knowledge itu kemudian delivered, dimengerti oleh siswa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dalam konteks yang bidang. Kemudian yang ketiga terkait dengan wawancara atau in-depth interview, kita akan melihat bagaimana kemudian sahabat religi memiliki komitmen kebangsaan dan kemudian moderasi beragama. Tentu ini adalah program Bapak Menteri Agama, bagaimana kemudian mewujudkan moderasi beragama, komitmen kebangsaan yang baik. Tentu kami berharap ASN-ASN yang akan bergabung dengan Kementerian Agama beragama yang moderat. Barangkali seperti itu. Untuk bidang ya, seperti guru, Ya. dosen, Iya. dia kan kebanyakan itu memiliki alat atau bahan ajar ya. Oke, bahan ajar. Ya. Apakah itu perlu disampaikan, misalnya dikirimkan ke panitia, Ya. atau cukup perlu ditampilkan saat Ya. pelaksanaan? Begini, sahabat religi, kami ingin jelaskan bahwa kebutuhan daripada sebuah bidang tadi kami sampaikan, misalkan ada micro teaching atau Ya. bagaimana caranya mengajar. Dalam mengajar itu butuh perangkat, media, dan lain-lain. Dan kembali kami sampaikan dengan metode daring, tentunya nanti sahabat religi akan terkoneksi dengan aplikasi virtual meeting. Kami sudah sebutkan di pengumuman kami bahwa laptop yang sahabat religi miliki itu harus terinstall aplikasi Zoom. Ada yang menanyakan, kalau misalkan kemudian kami tidak install tapi pakai web Zoom, ya Zoom berbasis web, bagaimana? Seperti itu. Lebih baik saudara sahabat religi itu menginstal agar kemudian memastikan, karena ada kalimat di situ agar sahabat religi memastikan itu berjalan dengan baik. Tapi kalau kemudian dengan web itu berjalan dengan baik, ya silakan saja. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa Zoom yang free itu kan 40 menit gitu ya. Iya, itu. Jadi tenang saja sahabat religi, kami panitia tentu menyediakan akun yang memadai. Jadi nanti sahabat religi akan di-invite gitu ya untuk join. Terkait dengan jadwalnya dan seterusnya tadi kami sudah sampaikan, akan kami umumkan kemudian. Seperti itu. Baik, itu sudah semua. Yang terakhir ini ada pertanyaan tentang formasi kosong. Oke, formasi Iya. kosong ya. Misal ada beberapa kan Iya. dari formasi Iya. khusus ke Ya. yang tidak terisi itu, Baik. apakah boleh di tempat Ya. sama formasi umum atau gimana? Baik. Jadi begini sahabat religi, kami jelaskan kembali bahwa ketentuan aturan main daripada SKB ini adalah Permenpan nomor 23 tahun 2019. Kita bisa baca di sana bahwa antara formasi umum dengan formasi khusus ini bisa saling mengisi. Dan formasi khusus ini kan sesungguhnya bukan hanya yang cum laude saja, tapi formasi khusus itu ada cum laude, putra putri Papua, kemudian ada diaspora, kemudian juga ada ada yang satu lagi itu ada beberapa di situ ya yang formasi khusus. Sahabat religi bisa lihat di dalam Permenpan 23 2019 bahwa antara formasi khusus dengan formasi umum bisa saling mengisi dengan syarat. Nah, ini yang perlu barangkali dijelaskan. Syaratnya yang pertama dia satu jenis jabatan.
Jadi kalau dia guru bahasa Arab, ya harus mengisi guru bahasa Arab. Kalau dia dosen fikih, maka dia harus mengisi juga dosen fikih. Tidak boleh kemudian dosen fikih mengisi dosen biologi karena formasinya khusus dan umum, atau sebaliknya, itu tidak bisa. Gitu. Jadi jenis jabatan atau nama jabatannya itu harus sama, syarat pertama. Syarat kedua, kualifikasi pendidikan yang dimiliki juga sama. Seperti itu. Syarat ketiga, dia dalam satu satuan kerja yang sama. Saya mau kasih contoh untuk case yang ketiga. Ada guru bahasa Indonesia yang formasi khususnya kosong, kemudian diisi oleh guru bahasa Indonesia yang dari formasi umum. Seperti itu. Tapi dalam satu wilayah, misalkan dalam sama-sama di Kanwil, Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia yang satu kosong di Kanwil Jawa Tengah, sementara yang lainnya yang di formasi umum itu di Kanwil Jawa Timur, tentu tidak bisa mengisi. Jadi syaratnya ada 3. Pertanyaannya adalah apakah kemudian formasi umum bisa mengisi formasi khusus atau formasi khusus bisa mengisi formasi umum. Keduanya bisa dengan syarat 1, memiliki nama jabatan yang sama, yang kedua kualifikasi pendidikan yang sama, dan yang ketiga penempatan atau alokasi penempatan formasinya juga sama. Seperti itu untuk yang formasi kosong. Baik, ini rangkuman pertanyaannya sudah kita jawab semua. Kita masih menerima pertanyaan dari komentar, Pak. Silakan jika masih ada, karena tadi judulnya itu adalah kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Jadi memang harus kupas dan tuntas. Ini Pak, ya. Kita tanya, banyak yang nanya pengujinya dari mana Pak? Pengujinya kan kalau misalnya yang nguji beda, nanti standarnya beda, itu gimana Pak? Oke. Baik, terkait dengan penguji, sahabat religi yang kami hormati, terkait dengan penguji adalah dari satuan kerja di mana sahabat religi mendaftar. Kami mau kasih contoh, misalkan gini, sahabat religi mendaftar sebagai dosen akidah filsafat di UIN Jakarta. Tapi sahabat religi domisilinya saat ini adalah di Kalimantan Tengah, misalkan gitu ya, Kota Palangkaraya. Nah, yang menguji siapa? Yang menguji adalah dari UIN Jakarta, tidak dari Palangkaraya yang menguji. Jadi kami pastikan bahwa yang menguji itu adalah dari satuan kerja di mana sahabat religi melamar formasinya, seperti itu. Gitu. Jadi untuk standar nilainya tidak akan berbeda gitu. Karena mungkin anggapannya kan karena saya di Palangkaraya, jangan-jangan yang menguji saya nanti dari Palangkaraya, kan seperti itu. Terus ada lagi yang jabatan sama tapi dia di Sulawesi, Makassar, yang menguji dari Makassar. Tidak seperti itu, karena tadi kami sampaikan dengan metode daring, maka pengujiannya akan dilakukan melalui virtual meeting, dan yang menguji adalah dari satuan kerja sahabat religi mendaftar formasinya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih Pak, kalau misalnya menemukan pelanggaran, dalam lapor kemana Pak? Baik, sahabat religi, kami perlu sampaikan bahwa ini sangat penting untuk kami sampaikan, bahwa Kementerian Agama kita mewujudkan Kementerian Agama yang berintegritas, yang baik untuk pelaksanaan apapun, termasuk pelaksanaan SKB. Kami mau sampaikan di sini bahwa dalam prinsip-prinsip pelaksanaan SKB ini ada prinsip objektif, adil, bebas praktek KKN, dan kemudian transparan. Artinya apa? Hari ini media informasi begitu terbuka. Sahabat religi sangat mungkin ketika menemukan sebuah pelanggaran atau yang tidak sesuai, itu sahabat religi bisa mengadukan melalui Inspektorat Jenderal kami. Sahabat religi bisa googling, nanti ada itjen@kemenag.go.id, atau sahabat religi bisa melapor melalui Dumas online. Tentu kita akan menguji apakah aduan itu benar atau tidak, kan seperti itu. Jangan sampai kemudian
apa yang diadukan itu tidak sesuai. Artinya sahabat religi juga kita bersama-sama untuk mewujudkan sebuah sistem yang berintegritas yang baik. Artinya ketika sahabat religi menemukan pelanggaran, maka tentu sahabat religi punya hak untuk mengadukan pelanggaran tersebut. Karena prinsip kami sekali lagi, tentu kami membangun Kementerian Agama yang berintegritas. Nah, ini yang sama-sama harus kita bangun, dan tidak ada praktek KKN sama sekali dalam pelaksanaan CPNS ini. Jadi betul-betul sahabat religi lulus itu benar-benar dikarenakan kompetensi sahabat religi. Kami ingin sampaikan satu hal, bahwa dalam pengumuman kami sampaikan, jangan pernah percaya satupun orang atau pihak manapun yang menjanjikan bisa meluluskan sahabat religi menjadi CPNS. Kami jamin itu adalah penipuan. Tidak bisa. Jadi semua karena kompetensi dan kemampuan sahabat religi untuk melaksanakan tes CPNS ini. Kita bisa ujikan itu. Seperti itu. Oke. Kayaknya pertanyaannya udah banyak terjawab nih. Dikembalikan lagi kepada Mimin CPNS Kemenak. Ini Mimin BKN. Oh, Mimin BKN. Baik, terima kasih. Tadi Mimin Kemenak sudah membacakan pertanyaan dan sudah dijawab juga ya. Secara keseluruhan sudah terjawab semua nih Pak. Sudah terjawab ya? Sudah tuntas belum ya? Sudah tuntas. Mudah-mudahan sudah tuntas ya sahabat religi ya. Nanti kita buatkan FAQ-nya Pak. Ya, baik. Dan disampaikan di sosial media kita, Ya. di Instagram maupun di Twitter. Dan di YouTube nanti kita. Oh, YouTube juga ada. Ini di record dan di save. Pada banyak yang nanya. Ya, silakan. Mohon di save gitu. Siap. Silakan. Baik, karena kita sudah selesai. Sudah selesai semua. Bisa kita tutup. Atau ada Pesan-pesan. pesan-pesan yang disampaikan? Yang pertama kami ingin sampaikan terima kasih atas perhatian dari semua sahabat religi. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa semangat kita bersama dalam rangka pencegahan COVID-19, tentu kita menyesuaikan berbagai macam kebiasaan atau tatanan normal baru. Nah, ini kami berharap kerjasama antara seluruh panitia dengan seluruh peserta yang 12.622 orang ini untuk bersama-sama kita berupaya mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, sekali lagi bagi sahabat religi yang belum melakukan daftar ulang, sekali lagi mohon segera melakukan daftar ulang karena besok sistem akan tertutup secara otomatis, dan ketika sistem tertutup secara otomatis maka kesempatan sahabat religi yang tadi sudah melalui 200.000 orang, 100.000 orang, sekarang tinggal 12.000 orang, maka akan hilang seperti itu. Jadi mohon segera untuk melakukan daftar ulang melalui akun SSCN BKM masing-masing. Sekali lagi basisnya adalah berdasarkan domisili sahabat religi. Terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Agama menjamin bahwa proses pelaksanaan CPNS ini